Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai deret Fourier ya. Nah, deret Fourier ini biasanya digunakan untuk aproksimasi ya, pendekatan gejala di lingkungan kita yang berupa gejala berulang atau periodik. Nah, dalam permasalahan fisika ini banyak gejala yang dipelajari terkait dengan dinamika yang berulang ya, yang berulang-ulang. Contohnya seperti getaran ataupun osilasi. Contohnya gejala yang berulang-ulang atau periodik yang paling sederhana yang bisa kita lihat yaitu gerakan berulang pada gerak harmonik sederhana pada pegas ya. Dimana kalau seandainya kita sketsa hasil dari gerakan berulang tersebut akan terbentuk fungsi sinusoidal jika digambarkan hubungan antara posisi dengan waktu. Nah, tapi di sisi lain dalam fisika, namanya fisika berarti yang berwujud, kita dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan struktur yang memiliki periodisitas ya, contohnya seperti perempatan cahaya ataupun ketika melalui medium berlapis-lapis ya, bisa perempatan cahaya di atas permukaan ataupun pada kasus seismik gelombang yang melalui lapisan-lapisan bawah permukaan. Nah, secara umum gejala atau struktur periodik yang bisa diamati tidak memiliki bentuk sesederhana fungsi sinusoidal ya, gelombang sinusoidal. Bahkan ada beberapa gejala yang tidak bisa diungkapkan secara analitik. Nah, karena kekompleksan itu maka dibantu dengan deret Taylor. Nah, sebelumnya deret Fourier ya, maaf. Deret Fourier hampir sama ya. Hampir sama antara deret Taylor sama deret Fourier, cuman untuk di deret Taylor menjabarkan fungsi berdasarkan deret pangkat, sedangkan untuk deret Fourier ya di sini di materi ini membahas perumusan yang kurang lebih sama, diterapkan khusus pada fungsi periodik ya. Jadi kuncinya kalau di deret Taylor itu lebih ke deret pangkat. Nah, kalau untuk deret Fourier ini spesifiknya mengkaji pada fungsi-fungsi periodik yang tidak memiliki bentuk ungkapan analitiknya karena tidak sesederhana fungsi sinusoidal. Tapi itu sebagai basisnya ya. Nah, kita masuk ke fungsi periodik, bagaimana gambarannya. Nah, sebuah fungsi misalkan ya, kita tulis dulu misalkan. Nah, suatu fungsi dikatakan periodik jika bentuknya itu akan kembali berulang ya. Jika misalkan contohnya ada fungsi dari waktu T. Oke, dari fungsi T ya. Kita ulang, tadi ada sedikit gangguan. Contohnya ada fungsi f T sama dengan, karena berulang berarti ada jumlah ya, keterulangan. Kita tulis NT. Dimana ini merupakan bilang integer ya. Maka fungsi yang barusan ditulis ini mendefinisikan sebuah fungsi periodik. Ini bukan T besar. Fungsi periodik ya. Dengan kuantitas T, di mana T ini merupakan periode. Ini bilangan integer ya.
Contoh lain dari fungsi yang sama persis seperti ini, contohnya gelombang ya di sinus, fungsi sinus T. Kita tulisin T ini merupakan dalam bentuk radian ya. Jika kita tulis ulang, kalau tadi dalam waktu ya T-nya, jadi di T-nya di sini periode, kalau di sini keterulangannya dalam bentuk radian, berarti nanti dalam bentuk V ya. Berarti kita tulis sin T sama dengan sin T tambah N 2V ya. Jadi tergantung nanti variabel apa yang ditinjau. Di sini mah tadi waktu. Kalau di sini dalam bentuk radian berarti sudut ya. Oke, jadi keterulangannya di sini N2V. Berarti T-nya tuh di sini keperiodikannya tuh di sini ya. Nah, oke, kita lihat langsung ke gambar. Nah, di sini ada ilustrasi ilustrasi pada gambar A ini. T-nya 2V ya. Dan ini 1V, ini setengah-setengah, 1V, setengah-setengahnya lagi berarti jumlahnya 2V. Nah, di gambar 1A ini jelas ya, terlihat fungsi tersebut memiliki periode T-nya V ya. Keterulangan berarti dua kali periodiknya. Nah, pada gambar ini terlihat lebih sederhana, beda lagi dengan gambar gambar B ya ini. Ini adanya ketidakkontinuan ya, atau discontinue. Nah, biasanya untuk di gambar B ini perlu kajian lebih dalam karena ini ada istilah tidak berkelakuan baik ya, tidak berkelakuan baik gelombangnya, sedangkan untuk yang gambar A ini berkelakuan baik karena olahan hasilnya bisa diamati dan dijabarkan secara langsung. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran bagaimana itu fungsi periodik di sini ya, itunya K-nya. Kalau untuk yang bawah ini gambarnya hanya sebagai contoh saja. Ini non continue, sedangkan ini continue. Nah, baru kita masuk ke poin utamanya tentang deret Fourier ya. Di sini ada 4 kajian yang biasanya dibahas pada deret Fourier ini. Yang pertama ada deret Fourier dengan periodisitas 2V, ada deret Fourier dengan periodisitas barang. Yang ketiga ada deret Fourier fungsi genap dan ganjil, dan yang terakhir deret Fourier kompleks. Tapi di sini akan kita bahas sampai deret Fourier fungsi genap dan ganjil saja ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang pertama deret Fourier dengan periodisitas 2V. Kita tinjau terlebih dahulu ya fungsi Ft-nya dengan periode T-nya sama dengan 2V. Nah, serupa dengan urutan deret Taylor atau deret pangkat, kita asumsikan bahwa fungsi tersebut bisa diuraikan ke dalam deret Ft sama dengan A0 tambah sigma N1 sampai T hingga An sin Np. Ini keterulangannya ditambah sigma N dari 1 sampai T hingga Bn cos Nt. Nah, yang selanjutnya akan kita ubah ya sebagai deret Fourier. Kita tinjau lagi gambar yang ini ya.
dalam rentan berarti dari min V sampai V ya. Di sini berarti ada 2 kuartal. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, nanti gunanya batasan ini tuh tinggal diganti ke sini ya. Ketika sesuai gambar atau sesuai soal batasannya min V sampai V, berarti nanti karena ini ada 2 keadaan A0 tambah sigma, yang pertama berarti min V sampai V2, yang kedua ini yang deret BN dari V2 sampai V. Oke, biar lebih jelas kita uraikan. Nah, untuk deret ini kan deret ya. Kita cari satu-satu nilainya A0, AN berapa, nilainya, BN berapa nilainya. Yang pertama kita mencari A0 dulu. Ada ungkapan deret of Y ini. Nah, yang pertama satu-satu ya dihitung. Dari keseluruhan ini dari min V sampai V, berarti kita tinjau beberapa integral. Yang ini diintegralin ya. Integral yang ininya kan untuk mencari AN ya. Untuk mencari AN, A0 sama BN, yang pertama diintegralkan integral min V sampai V sin nt dt sama dengan integral sin kan min cos ya, berarti min cos nt. Nah, untuk yang kedua yang cos ini juga diintegralkan nilainya, berarti integral min V sampai V cos nt, cos nt itu berarti nilainya sin ya. Jadi nanti diingat-ingat lagi aturan trigonometrinya. Nah, dari dua ruas ini yang satu-satu diintegralkan, ditulis ulang. Ketika ini sudah diintegralkan dimasukkan lagi ke deret ini. Berarti kita tulis, kita tulis semuanya diintegralkan ya, yang persamaan ini, yang ini semuanya diintegralkan masing-masing. Berarti integral min V sampai V ft dt sama dengan 0 integral min V per V dt ditambah sigma n1 sama dengan T hingga AN integral min V sampai V sin nt dt ditambah integral ditambah sigma n-1 sampai T hingga BN integral min V sampai V cos nt dt. Nah, ini kalau setelah diintegralkan terhadap V ya, ini menghasilkan 2V, menghasilkan 0 karena ini kan kalau udah diintegralin tadi cos ya, cos min V berarti dikurangi V ya, berarti 0, lalu integral cos kan sin ya, berarti sin min V dikurangi V berarti min 2V, nah hasilnya juga 0. Nah, yang tersisa tuh berarti tinggal ini saja ya. Yang tersisanya yang ini saja, berarti kalau dipindah ruas ya kan integral yang ini ya ke sini, integral min V VT dt sama dengan tadi udah ada hasilnya A0 nya itu sama dengan 2V ya, berarti A0 2V ya. Nah, untuk mencari A0 kan satu-satu dulu dicari, berarti A0 sama dengan pindah ruas ya, ini ke sini, jadi 1/2V integral min V sampai V ft dt. Nah, nanti setelah mencari A0 kita cari juga AN dan BN nya, itu kan ya dicari deretnya. Nah, coba. Nah, sekarang masuk ke contoh biar lebih jelas ya. Di sini ada gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi. Oke, coba next dulu. Oke. Gambar yang tadi di sini kita nyatakan dulu ya fungsinya, berarti untuk fungsinya f t karena ada 2 ya. 2 domain kita tulis
Yang pertama 1 ya, yang kedua min setengah. Di sini yang pertama yang ini ya, min V berarti di interval min V lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan V per 2 ya, sampai sini. Nah yang kedua di min setengah V per 2 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan V ya. Nah kita cari yang pertama, mencari koefisien A0 dengan menggunakan ungkapan deret Fourier yang tadi ya. Berdasarkan persamaan yang back dulu. Yang di awal, yang ini ya. Kita gunakan juga ya pada soal ini. Oke, berarti langsung saja ya kita peroleh, kan tadi itu A0 sama dengan 1 per 2 V integral VT. Nah Fn-nya kan di sini ada 2 ya, ada 1 ada min setengah. Nah 1 berarti ada 2 yang dimasukin, berarti A0 sama dengan 1 per 2 V integral Ft yang pertama itu kan berarti dari min V sampai V per 2. 1 Ft yang pertama ini ya. Ini mah tergantung soal. T dt ditambah 1 per 2 V integral yang kedua V per 2 sampai V. Ft-nya berapa? Min setengah ya. Min setengah dt. Nah ini diintegralkan 1 per 2 V 1 diintegralkan berarti kan nilainya T ya. Ketika T dimasukkan dalam rentang min V sampai V2 berarti min V dikurangi V per 2 ya. Oke berarti nanti kita coret. Dikalikan dengan ini nilainya T berarti dalam kurung min V per 2 ditambah 1 per 2 V dalam kurung min setengah diintegralkan berarti min setengah T ya. Berarti kali min setengah dalam kurung V per 2 dikurangi V. Nah ini kalau sudah dijumlahkan berarti kita peroleh yang ini min V kurangi V, min V berarti 2 per 2 dikurangi setengah ya berarti 3 per 4 dikurangi yang ini ya. Ini kalikan ini dulu nih yang harus diuruskan, berarti setengah dikurangi 1 ya berarti min setengah 1 kali 2 1 per 2 dikali 1 per 2 berarti 1 per 4 dikalikan dengan 1 per 2 berarti 1 per 8 ya. 1 per 8 sama dengan sama dengan ini 8 ya 8 2 kali 3 6 kurangi 1 sama dengan 5 per 8. Berarti nilai A0 itu sama dengan 5 per 8. Nah kita sekarang mencari AN, jadi nanti kita cari AN, kita cari BN juga ya. Nah sekarang kita mencari AN, sama ya. Tadi itu tinggal dipindah-pindah ruas, ketika A0 nya sudah dapat, AN-nya dicari kan FT-nya sudah ada ya nilainya 1 dan min setengah. Nah kita tulis sekarang AN sama dengan 1 per V, langsung saja ya, min V per 2 1 tadi batas integralnya dikali 1, ini FT yang pertama
sin nt dt tambah 1 per V per 2 min setengah sin nt. Nah ini deret Fourier yang tadi di awal banget persamanya harus hafal ya, karena akan terus dipakai tergantung berdasarkan deret Fourier jenis apa ya. Kalau di sini kan masih perioditas 2V ya. Nah yang sama dengan bla 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 bla, terus integralkan satu-satu ya. Nah ini untuk integralkan sinus ini, ingat dengan aturan trigonometri ya. Oke, berarti kalau diintegralkan diperoleh 1 per NV dalam kurung ya, sin nt diintegralkan diperoleh cos, berarti cos NV ya, min cos NV per 2 ya, karena kan V sampai V per 2. Ini sin diintegralkan menjadi cos ya. Cos tapi kan di sini min V dikurangi V2 min kali min jadi positif ya. Oke, ditambah 1 per 2 NV cos NV min cos NV per 2. Nah, diuraikan lagi, harus diingat lagi aturan trigonometri bagaimana penjumlahan atau pengurangan kosinus. Nah, nanti buka lagi. Nah, setelah dijumlahkan kita peroleh ya, biar cepat, 3 per 2 NV dalam kurung cos NV min cos NV per 2. Ini harus diingat ya, ada penjumlahan sinus, ada penjumlahan kosinus. Ini tuh kalau misalkan ini cos A min cos B sama dengan cos A min cos B tambah cos A min cos B. Ini diingat lagi ya. Nah sekarang untuk AN-nya diperoleh segini ya. Ini tidak usah dimasukkan N-nya berapa karena tidak ada keterangannya ya. Jadi udah berarti sampai sini. Nah sekarang kita mencari koefisien Bn ya. 0 sudah dicari, An sudah dicari, sekarang kita tinggal mencari Bn-nya. Oke, berarti kita hapus lagi ya. Oke, di sini harus oke. Ditulis ulang di atas deh. Untuk An-nya kita peroleh AN sama dengan, biar gak kena hapus, sebentar. AN-nya itu sebenarnya 3 per 2 NV dalam kurung cos NV min cos NV per 2. Nah sekarang kita nyari Bn. Nah sekarang kita mencari Bn-nya. Bn berarti sesuai dengan ungkapan deret Fourier, 1 per V integral min V sampai V per 2 1 cos NT dt ditambah 1 per V integral V
V/2 sampai V ya, dalam kurung min setengah cos NT dt. Oke, sorry yang di cos NT dt sama dengan 1/NV setelah diintegralkan sin NV dalam kurung tambah sin NV/2 ditambah 1/2NV kurung sin NV/2 ya, dikurangi sin NV. Nah ini juga sama kalau tadi penjumlahan pengurangan kosinus aturannya, kalau sekarang penjumlahan sinus. Kita bisa tulis 1/2NV ya, langsung saja dalam kurung 3 sin NV/2 ditambah sin NV. Nah B ini sudah diperoleh ya, A0 nya sudah, AE nya sudah, B nya juga sudah. Berarti kalau dimasukkan ke deret yang utuh diperolehlah FT sama dengan, tadi A0 nya tuh 5/8 ya, 5/8 ditambah AN nya masukin sini, kita tulis ulang ya. Tadi tuh sigma dulu ya, ungkapan yang utuhnya yang di awal N9 1 sampai hingga pencet 3/2NV dalam kurung cos NV min cos NV/2 ditambah NV cos NV min cos NV/2 sin NT, jangan lupa ada sinnya. Yang ini AN tuh kan AN tuh kalau dideret gandengannya sama sin ya, nanti dimasukin sinnya juga, sin NT ditambah tulis yang ini yang BN ya, ditulis ke sini lah, pindahin lah, dikalikan dengan yang si BN yang ini, tinggal ditambahin nanti cos NT. Sudah selesai ya. Jadi nanti tuh dari fungsi yang ada ya, nanti dicari satu-satu koefisien dari deret Fourier-nya. A0 nya dicari, AN nya dicari, B nya dicari, lalu masukkan kembali ke deret utuh ungkapan awalnya. FT sama dengan ini A0 nya, terus ini kan persamaan utuhnya ada sigma di AN dikalikan dengan sin NT ya, berarti AN nya masukin, terus ditambah BN dikali cos NT, BN nya dimasukin juga. Nah berarti deret Fourier nya diperoleh ini ya. Oke lanjut. Nah sekarang kita masuk ke deret Fourier dengan perioditas sebaran. Nah jika di deret Taylor dari kasus sebelumnya membahas untuk fungsi dengan perioditas 2V. Nah untuk yang sekarang kita akan membahas deret Fourier pada kasus dengan perioditas sebaran ya. Nah di sini sebut saja T, tapi T di sini bukan dinyatakan dalam radian ya. Nah T di sini bisa ditransformasikan berdasarkan fungsi tertentu, entah itu fungsi sinus kosinus ya. Nah ini contohnya T, ini T di sini, T kecil merupakan 2V T per T, sehingga
dari ungkapan yang pertama yang tadi ya, yang di awal persamaannya, kita peroleh fungsi dengan prioritas T, tinggal diganti T-nya. Kalau tadi kan sin NT, berarti sin NT-nya itu diganti dengan 2 Vt per T. A0 tambah sigma N sama dengan 1 sampai T hingga N sin 2 N Vt. Kalau tadi kan NT ya, N kali T. Karena T-nya diganti 2 Vt per T, berarti tinggal dimasukkan substitusi ke sini. Ditambah sigma N sama dengan 1 sampai T hingga Bn cos 2N Vt per T. Dengan cara yang sama tadi ya, diperoleh A0-nya A0 sama dengan 1 per T integral min T per 2 T per 2 Vt dt. Nah, begitupun AN-nya ya, diperoleh 2 per T integral min T per 2 sampai T per 2 Ft sin N2 Vt per T dt. Bn-nya pun 2 per T integral min T per 2 T per 2 Vt cos N 2 Vt per T dt. Nah, ini hampir sama ya, cuman beda dari nilai fungsi T-nya yang ini. Nah, ini sekarang masuk ke fungsi genap dan ganjil. Nah, sebuah fungsi dikatakan sebagai fungsi genap jika memenuhi kondisi si f-nya itu sama dengan min T sama dengan Vt. Jika seperti ini disebut fungsi genap ya, fungsi genap. Nah, bagaimana dengan fungsi ganjil? Fungsi ganjil ini jika memenuhi kondisi V min T sama dengan min Vt. Nah, dua gambar ini merupakan contoh dari fungsi genap dan ganjil. Untuk A ini merupakan fungsi genap dan untuk gambar B ini merupakan fungsi ganjil. Nah, ya, oke, kita lihat di sini karena ada perbedaannya fungsi genap dan fungsi ganjil dari f min T sama dengan Ft dan f min T sama dengan min Ft. Konsekuensinya dari keadaan ini An nya itu sama dengan 0. Nah, hal ini bisa kita lihat di integral. Untuk memperoleh koefisien An, kita lihat bahwa An itu sama dengan 0. Nah, An sama dengan 2 per T integral min T per 2 sampai 0 Ft sin N bla 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 ditambah ya yang ini 0 sampai T per 2 Ft sin N 2 Vt per T dt. Nah, ini diperhatikan batasannya. Yang pertama kan min T sampai 0, terus yang kedua 0 sampai T per 2. Ini kan untuk yang gambar A ya. Nah, setelah diperoleh seperti ini, satu-satu dihitung ya, yang ini dihitung, yang ini dihitung. Ketika N-nya sama dengan 0, terbukti bahwa nilai ini sama dengan min dari Ft ya. Ini kan kalau dibalik seperti ini ya, sehingga N sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan koefisien Bn? Nah, untuk koefisien Bn karena cos N 2 Vt per T sama dengan cos min N 2 Vt per T, maka ini pun satu-satunya diintegralkan. Integral 0 T per 2 Vt cos N 2 Vt per T dt sama dengan integral min T per 2 sampai 0 Ft cos N 2 Vt per T dt. Nah, sehingga si Bn ini bisa untuk koefisien Bn bagi fungsi genap diperoleh Bn sama dengan ini ya, diintegralkan masing-masing, diperoleh 4 per T integral 0 sampai T per 2 Vt cos N 2 Vt per T dt. Nah, dengan cara yang sama untuk fungsi genap kita peroleh untuk fungsi kondisi ganjil ya,
Berarti ini ya. Kalau tadi yang fungsi genap, sekarang fungsi ganjil. Sehingga diperoleh Bn sama dengan 0. Sedangkan kalau dari kondisi yang tadi kan ada 2 ruas ya. Pindah ruas karena Bn-nya sama dengan 0. Tinggal pindah ruas. Diintegralkan satu-satu lagi. Integral 0 sampai T2 Vt sin 2 Vt per T dt sama dengan integral min T per 2 sampai 0 Ft sin N 2 Vt per T dt. Sehingga diperoleh koefisien N nya sama dengan segini ya. Oke, jadi ini hanya perbedaan dari fungsi ganjil genap ini tuh, lihat ke sini ya. Nah ini. Memenuhi syarat atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan dalam fisika ya. Nah, pada konsep deret Fourier secara luas digunakan pada biasanya pada kajian gejala gelombang. Selain gelombang kuantum juga ya cukup banyak menggunakan deret Fourier. Nah, pada gelombang misalnya bagaimana menentukan frekuensi dari sinyal suara atau cahaya, yang mana si sinyal tersebut itu tidak berbentuk sinusoidal ya. Untuk mengatasi pendekatan gejala tersebut karena tidak berbentuk sinusoidal, kita buat ke dalam bentuk deret Fourier ya. Ini contoh soalnya ya. Di sini fungsinya itu Ft sama dengan It, karena di sini kan berhubungan dengan intensitas ya. Jadi kita tulis It saja. Intensitas. Nah, ini soalnya tuliskan kembali deret Fourier dengan periode sebarang menjadi sebagai berikut. Nah, dengan omega n sama dengan 2 Vn per T. Nah, kalau tadi mah T kecil ya, T kecil sama dengan 2 Vt per T. Nah, sekarang mah itu tergantung soalnya. Omega n sama dengan 2 Vn per T. Nah, si omega ini merupakan frekuensi harmonik ke N. Sedangkan I0 ini merupakan intensitas dasar yang tidak bergantung pada waktu ya, makanya I0 saja tidak ada T-nya. Sedangkan untuk IA,N serta IB,N ini merupakan intensitas yang terkait dengan harmonik ke N, kan namanya berulang ya, jadi nanti ada ke N, jadi entah itu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, berdasarkan persamaan ini ditafsirkan frekuensi harmonik ke N ini bisa kita tulis omega N sama dengan N ya, karena periode T ini sama dengan 2V. 2V berarti 2 kali 180 itu 360, berarti 1 kali putaran. Sedangkan intensitas dasarnya ini berarti peroleh 5/8 ya. Ini kita langsung saja. 5/8 hampir sama dengan soal yang tadi. Nah, sedangkan intensitas yang terkait yang terbentuk ke N ya, berbentuk kosinus dan yang lainnya berbentuk sinus. Sehingga satu-satu bisa dihitung. Untuk I A,N sama dengan 3/2 NV cos NV min cos NV per 2. Sedangkan untuk I B,N sama dengan 1/2 NV kurung 3 sin NV per 2 ditambah sin
N V. Nah, jadi ini tinggal ditulis ulang ya. I058 ditambah dengan IAN-nya tulis dari sini, pindahin ke sini ya. Berarti cos omega NT-nya tetap ada. Terus IB, N tulis ke sini. Sin omega NT-nya tetap ada. Jadi deret Fourier-nya seperti itu ya, tinggal ditulis. Nah, ini hampir sama dengan soal yang tadi karena gambarnya pun sama. Yang bedanya apa? Bedanya fungsi ininya saja tinggal diganti dengan ininya ya. Oke, mungkin untuk perkenalan deret Fourier cukup sekian. Silakan bisa dipelajari lebih lanjut dan lebih dalam. Terima kasih atas perhatiannya.